Halo, ketemu lagi di channel Sinyo Canary Breed. Di video kali ini saya akan membahas tentang penjodohan kanari, karena banyak pertanyaan dari teman-teman kemarin tentang kesulitan dalam mengawinkan kanari. Entah itu dari faktor si jantannya yang kurang birahi, sudah ngerek tapi pas disatukan dengan betina tidak mau mengawini si betina, atau malah jadi takut ke betina, maupun itu dari si betinanya yang galak, yang tidak mau dikawin. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya yang saya lakukan di kandang saya sendiri. Yang pertama, nah ini di depan kita sudah ada 2 ekor kenari. Yang sebelah kanan, yang ini jantan yang disangkar agak besar. Yang sebelah kiri ini betina. Ini hanya sebagai sampel atau percontohan saja supaya lebih jelas, lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa kenari sulit dijodohkan? Yaitu entah galak atau sudah dikawin tapi tidak nelur, atau sudah nelur tapi jong, dan lain-lain. Nah, di video ini akan saya coba bahas tentang itu semua. Yang pertama, yang paling basic sekali dari beternak kenari itu intinya kesehatan dan kebersihan untuk kenari tersebut. Karena apa? Kalau kebersihannya kita perhatikan, otomatis logikanya kenarinya pun sehat. Tapi kalau kebersihannya tidak kita perhatikan, bisa jadi kemungkinan berpengaruh ke kesehatan kenarinya. Samalah kayak orang, kayak manusia. Semakin sehat orangnya, seger gitu ya dilihatnya. Nah, sama halnya untuk stamina juga sama, dari kesehatan, asupannya diperhatikan. Itu yang pertama, kesehatan dan kebersihan. Itu dulu yang kita perhatikan. Yang kedua, asupan pakan apa yang sudah kita berikan ke kenari. Yang paling standar kan biji-bijian. Kalau saya sih di sini kanari seed dan biji sawi, bisa dicampur sama niger. Kemarin ada yang bertanya niger dipakainya bagaimana. Kalau saya sih kondisi tertentu saja. Kalau musim penghujan, setiap hari hujan, cuacanya dingin, bisa ditambahkan niger. Kalau untuk bijian bulat yang putih, itu ya millet yang untuk lakbet, itu lebih baik saran saya jangan dikasih. Karena yang saya perhatikan, kalau itu dikasih juga biasanya nggak dimakan. Kalaupun dimakan, itu sepertinya sepertinya kandungan yang terdapat di millet putih itu kurang tinggi dibanding kanari seed dan biji sawi. Nah, setelah kebersihan untuk kesehatan kenarinya, kemudian asupan pakan, yang keduanya, yang berikutnya, perlakuan yang kita berikan ke kenari tersebut apa. Nah, apakah kita rutin menjemur kenari jodohan kita ini setiap pagi? Karena proses penjemuran itu juga salah satu faktor penting. Dari proses penjemuran itu banyak vitamin yang didapat oleh kenari. Salah satunya vitamin D dari sinar matahari tersebut. Kalau kelamaan kenari di dalam rumah atau di dalam box, kelihatan beda begitu dikeluarkan. Dia langsung seger, lincah gerak-geriknya, terus dia biasanya langsung mandi, ya kayak kegirangan gitu. Nah, makanya karena dari faktor penjemuran itu berpengaruh juga untuk kesehatan kenarinya. Kemudian yang berikutnya, karena kasus yang dialami setiap peternak termasuk saya beda-beda, penanganan kita beda-beda. Nah, kita harus hafal gerak-gerik kenari kita masing-masing. Contoh misalkan kok kenarinya nggak mau gacor, atau misalkan betinanya diem terus, kita harus hafal sendiri kenari kita. Kadang sudah sama perlakuan yang saya lakukan dengan yang teman-teman lakukan di rumah, tapi kok hasilnya beda. Nah, kembali lagi, yang kita usahakan ini adalah makhluk hidup. Nah, jadi pasti ada perbedaan. Namanya makhluk hidup, kemudian kenarinya
tidak bisa bicara, ya berarti harus kita yang jeli atau peka melihat gerak-gerik atau karakter dari kenari kita masing-masing. Nah, sekarang perlakuan yang kita berikan. Contoh nih yang di depan. Ini pada saat menjodohkan posisinya seperti ini. Jantan dan betina didekatkan. Kalau ini kurang lebih mungkin 2 jengkal jaraknya, 2 jengkal tangan dewasa, bisa sampai 1 meteran lah kurang lebih. Nah, setelah didekatkan seperti ini, kita harus melihat gerak-gerik jodohan kenari kita. Yang bagus itu si kenari jantannya ini harus gacor ngerek. Kenapa harus gacor ngerek? Supaya dia itu terus memancing birahi si betina. Kalau kenari mungkin gacor ngerek itu adalah mencari perhatian, menunjukkan kehebatannya mungkin ke betina. Nah, kalau kenarinya gacor ngerek, diharapkan dalam waktu dekat beberapa hari si jantannya bisa menggaet hati si betina. Si betinanya diharapkan langsung ngeleper. Nah, kalau ngeleper berarti betinanya suka sama si jantan. Kalau si jantan udah pasti suka ke betina kalau dia gacor ngerek ke betina. Nah, di sini terjadilah satu proses suka sama suka. Nah, kalau sudah proses suka sama suka, 95% kemungkinan pada saat disatukan keduanya langsung ngawin. Nah, tapi kalau misalkan disatukan tidak ngawin, kembali lagi ke awal. Pada saat disandingkan seperti ini, jantannya sudah gacor ngerek, betinanya diem-diem aja, dia kayak yang cuek-cuek aja. Nah, ada kemungkinan cek dulu betinanya, apakah usianya sudah siap kawin. Diceknya dari mana? Dari fisik kita lihat. Yang pertama, bulunya rapi semua, dalam artian tidak ambrol. Kenari sedang ambrol, ibaratnya orang itu sedang kurang enak badan lah. Di situ kan ambrol, kenarinya mendorong bulu baru, tumbuh bulu baru, dia dorong ekor lagi, dorong sayap lagi, tumbuh bulu-bulu lagi. Itu kemungkinan ya sakit. Jadi dia agak gak enak badan, sama kayak kita tumbuh gigi lah waktu kecil, pasti gak enak juga. Nah, jadi gak mungkin si kenarinya mau dikawin, kecuali karakternya beda. Kadang ada juga kenari yang lagi ambrol betinanya dikawin mau aja, tapi jarang. Itu kemudian dilihat dari fisik lagi, si kenari betinanya apa sudah siap umurnya untuk kawin. Bisa dicek juga dari perut betinanya. Kalau perut betinanya masih kecil, belum bengkak, kemudian masih banyak seperti putih-putih di perutnya, itu belum siap. Contoh sini saya ambil ya. Ini masih anakan remaja lah, remaja beranjak dewasa umur 4 bulanan. Ini belum siap, cuman jadi contoh aja. Nah, seperti ini. Saya tiup. Perutnya itu masih kecil, belum bengkak. Kemudian belum mengkilap. Nah, ini belum siap. Kalau kenari betina teman-teman seperti ini, ya kemungkinan sama, tidak bisa dulu dikawinkan, tidak bisa dipaksakan, karena pasti akan galak kalau disatukan. Kalau yang gak galak ya mungkin kabur, menghindar, tapi kalau yang galak ya dia melakukan perlawanan ke jantannya. Solusinya, si betina dan si jantan tadi harus rutin dijemur seperti ini. Setiap dijemur seperti ini, posisinya didekatkan, cukup 30-60 menit setiap matahari pagi. Nah, kalau sudah sering didekatkan dan posisi si betina juga siap kawin, biasanya 3-5 hari lah kurang lebih, betinanya sudah mau dikawin, tinggal disatukan. Proses perkawinannya udah, kalau saya sih disatukan, kawin sekali juga cukup sehari, boleh 2 kali sehari, udah jantannya pisah lagi. Kalau bisa setelah kawin jantannya dihalangi atau jangan saling melihat. Supaya apa? Supaya si betinanya gak ngeleper terus, kasihan nanti habis tenaga, lemas dia capek. Jantan juga sama, dia gacor terus pasti tenaganya cepat habis. Nah, besoknya baru diulang. Besoknya masukkan lagi si jantannya ke betina, kawin sekali 2 kali, udah jantannya ambil,
kembalikan lagi, terus pisahkan lagi, jangan saling melihat. Sampai nanti betinanya bertelur. Yang pasti sediakan sarang, serabutnya bisa serat nanas, bisa dari karung goni dan lain-lain. Kemudian bisa ditambahkan koran. Bisa juga ditambahkan tisu. Tisunya disebek-sebek supaya dia lebih mudah menambahkan tisu itu ke sarangnya. Itu kalau yang mulus. Nah, kalau yang belum, disandingkan terus. Tapi bang, udah disanding-sanding tetap betinanya nggak mau. Betinanya sudah siap, perutnya sudah besar, sudah mengkilap, tapi tetap nggak mau dikawin. Ada kemungkinan betinanya tidak suka sama jantan. Nah, kalau teman-teman di rumah ada beberapa jantan, coba disandingkan gininya, ganti jantannya, ganti. Sudah diganti, coba dengan jantan yang lain. Mudah-mudahan dengan jantan yang lain, kalau pas digacorin si betinanya ngeleper, nah berarti dia suka sama jantan itu. Masih juga nggak suka, cari lagi jantan. Tapi tetap kembali faktor yang tadi, kesiapan betinanya yang harus kita perhatikan. Ciri-ciri betina yang siap kawin, dia cuit-cuit, terus kayak manggil-manggil jantan gitu ya. Terus kalau lihat jantan yang dia suka, dia biasanya lebih agresif geraknya, loncat-loncat ke sana ke sini, nggak mau diem. Bisa juga dia mengepak-ngepakkan sayap. Nah, jadi harus, intinya mah tetap kembali ke teman-teman, harus hafal dulu karakter kenari kita, maupun itu jantannya maupun betinanya. Terus kalau misalkan udah 3 jantan dicoba tetap nggak suka, intinya sabar. Saya juga kalau lagi gagal ya gagal, nggak setiap saat itu selalu berhasil panen. Kadang ya namanya ternak kenari, kadang susah dikawinkan. Udah kawin nggak nelor. Misalkan udah nelor nggak netes. Misalkan netes anakannya mati. Sama aja, kalau lagi gagal mah tetap gagal. Intinya mah kalau kita seneng ternak kenari, pasti kita mau sabar, terus tetap cari cara lagi, tetap semangat buat ternak kenarinya. Suatu saat pasti berhasil. Terima kasih untuk teman-teman yang setia stay tune di channel ini. Segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Salam kopi hitam, happy breeding.